Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita pada renungan saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini saya memberikan tema dari renungan ini yaitu kemerdekaan sejati dalam Kristus. Ayat Alkitab ini yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 36 ini membawa saya dan saudara pada satu pemahaman yang mendalam tentang apa itu kebebasan sejati. Yesus Kristus adalah anak Allah menyatakan bahwa kita telah dibebaskan oleh kuasa darahnya, oleh penyalipannya di atas kayu salib, dan dia telah menebus setiap dosa-dosa saya dan saudara, maka kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar kebebasan secara fisik atau sosial, melainkan kebebasan dari belenggu dosa dan kematian yang telah lama mengikat kehidupan manusia. Jadi kita dibebaskan, kita dilepaskan oleh Allah dari kematian kekal dan kita diberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pada ayat ini saya ingin berbagi tentang 3 hal yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa manusia atau kita sebelum mengenal Kristus, kita semua ini adalah hamba dosa. Kita ini adalah budak dosa. Kita telah terikat oleh keinginan daging ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, dan manusia diusir dari Taman Eden, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah sekalipun manusia dari regenerasi ke generasi tetap melakukan dosa. Tapi firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela datang melalui Yesus Kristus untuk memberikan satu penebusan, satu pengampunan kepada manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah ketika mereka berbalik dan mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini melalui renungan ini, mengingatkan saya dan saudara bahwa kita yang tadinya adalah budak dosa, tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu dan kuasa kegelapan. Dosa yang menguasai pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita itu tidak lagi menguasai kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita hidup dalam kebenaran daripada Allah itu sendiri yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi budak daripada kuasa iblis, tetapi kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang menang di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya dan kita sangat bersyukur bahwa karena kasih Tuhan, saya dan saudara yang tadinya adalah budak dosa, tetapi sekarang kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Bahkan kita disebut sebagai anak, sebagai ahli waris warga kerajaan surga. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dari ayat ini yaitu
kita bersyukur oleh karena Kristus kita telah dibebaskan. Pembebasan melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah membebaskan saya dan saudara dari perbudakan tersebut. Yang pertama tadi yaitu kita yang tadinya adalah budak dosa. Yang kedua, kita telah menerima pembebasan yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saya dan saudara hidup di dalam terangnya yang ajaib tersebut. Oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib yang telah menebus kita dari hukuman dosa, kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, jangan kita kembali lagi kepada dosa yang telah dihapuskan oleh Allah. Kita yang telah dibebaskan oleh Allah dari setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa dosa tersebut. Ingat bahwa Dia memberikan kebebasan, Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan kemerdekaan bagi saya dan saudara melalui kematiannya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia rela memberikan nyawanya agar saya dan saudara yang tadinya, yang seharusnya kita yang harus mendapat penghukuman, tapi oleh karena kasih-Nya yang besar, sehingga Dia rela memberikan hidupnya. Dia gantikan saya dan saudara. Melalui Dia yang harus dipakukan di atas kayu salib, yang harus menderita, yang harus menanggung setiap pelanggaran dan kesalahan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib, telah menebus saya dan saudara dari hukuman dosa. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan izinkan Roh Kudus itu untuk tinggal tetap dalam kehidupan kita, agar saya dan saudara tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan dari ayat ini, yaitu kita diberikan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati yang diberikan oleh Kristus adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah-perintah Allah, di mana kita orang yang telah dimerdekakan ini hidup tunduk, taat kepada otoritas Allah, melakukan kehendak-kehendak Allah, tidak lagi hidup di dalam daging yang dikuasai oleh dosa ini, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Allah yang akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita telah memiliki kebebasan, kita diberikan kehendak bebas oleh Allah tentunya untuk memilih mana jalan yang benar dan mana yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memahami, kita merenungkan setiap karya-karyanya dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, kita akan selalu datang untuk sujud menyembah dan memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan saya dan saudara. Dari ketiga hal ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai aplikasi dalam kehidupan kita setiap hari untuk mengalami kemerdekaan yang sejati yang dijanjikan oleh Allah itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu milikilah pengenalan yang baik tentang Kristus. Semakin kita mengenal Kristus Yesus, maka semakin kita akan merasakan kebebasannya dalam kehidupan kita. Melalui apa? Bangun hubunganmu dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Baca kebenaran firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan, dan lakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka disitulah letak engkau bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupanmu. Tapi ketika engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah membaca Alkitab, engkau tidak pernah memuji, memuliakan namanya melalui puji-pujian, bagaimana engkau dapat mengenal Dia? Bagaimana engkau dapat memiliki satu pengenalan yang baik tentang Tuhan? Oleh sebab itu, ketika kita rindu untuk kita dibebaskan oleh Tuhan, mari miliki pengenalan yang benar tentang Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, mendengarkan renungan firman Tuhan,
dan ikuti lakukan setiap apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita, maka saya percaya pengenalan yang benar tentang Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita, dan kita akan menuju kepada kemerdekaan sejati yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, mari kita hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah diberikan oleh Allah sebagai penolong, sebagai penghibur yang akan memimpin kehidupan saya dan saudara hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah, dan membuat kita atau mengingatkan kita untuk kita tidak lagi berbuat dosa, agar kita menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pelihara, jaga baik Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan bagi kehidupan kita. Mari kita berusaha supaya semakin hari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Izinkan Roh Kudus membaharui hati dan pikiran kita hari demi hari, agar kita semakin menuju kepada kesempurnaan iman kita di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, supaya kita dapat mengalami kemerdekaan sejati yang dijanjikan oleh Kristus, yaitu jangan pernah berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan, baik dengan Tuhan maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Bersekutu kepada Tuhan adalah membangun mesbah, membangun komunikasi, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Bersekutu artinya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan pun akan melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, karena kita adalah sekutu daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kita sebagaimana Dia memberikan hidupnya. Maka selama kita ada di muka bumi ini pun juga, ketika kita mengalami ada begitu banyak mungkin persoalan, pergumulan, karena kita punya satu persekutuan yang baik dengan Tuhan, di saat-saat seperti itu Dia akan terus menguatkan saya dan saudara melalui Allah Roh Kudus. Dia akan terus memotivasi kita. Dia akan memberikan satu pengharapan yang selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan pernah membangun mesbah doamu di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada saat pagi hari ini, mengingatkan terus kita bahwa kita yang telah dimerdekakan bukan berarti kita melakukan dosa lagi sesuka hati kita. Kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti kita bebas untuk melakukan apapun yang kita inginkan, tapi justru sebaliknya, kita sudah dibebaskan, kita sudah dipanggil untuk hidup kudus dan taat kepada perintah Tuhan. Dan kemerdekaan yang kita terima itu adalah sebuah proses di mana kita benar-benar menjadi orang merdeka, harus melalui proses demi proses. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, dan kita harus terus bergumul dengan dosa sepanjang hidup kita. Tetapi kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia akan menyelamatkan, Dia akan menguatkan kita oleh pertolongan Allah Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah saya dan saudara benar-benar merasakan kebebasan itu dalam hidup kita? Kalau belum atau sudah, mari kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, apa saja hal-hal yang masih membuat kita ini terikat atau kita tidak menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan di dalam Tuhan? Mari ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Apa saja hal-hal yang masih membuat kita terikat, kita merasa seolah-olah tidak dapat bebas untuk memuji memuliakan Tuhan? Kemudian yang ketiga, pertanyaan renungan bagi saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara dapat semakin menghayati kebebasan yang diberikan oleh Kristus itu? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan betapa baiknya Tuhan, maka saya percaya ada pujian, ada ucapan syukur yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami telah dimerdekakan oleh Kristus dan kami benar-benar merdeka karena Kristus. Dia rela mati dan Dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan satu jaminan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang menjamin kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami yang tadinya adalah budak dosa, tapi sekarang kami adalah hamba kebenaran. Kami telah menerima pembebasan dan kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami terima setiap berkat-berkat yang baru saat pagi hari ini. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang daripada-Mu. Diberkatilah setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang tua. Diberkatilah pekerjaan-Mu, usahamu, pendidikanmu, apapun yang kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah akan menjadi bagian milik-Mu. Tuhan, kiranya angkat Engkau jadi kepala bukan ekor, semakin hari Engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru adalah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.